Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, in this nice occasion, we would like to talk about announcement. Okay, here I have 4 points to discuss. The first is definition, and then social function, generic structure, and language features of announcement. Okay, so what is announcement? Apa itu announcement? Announcement atau yang lebih akrab kita kenal dengan istilah pengumuman dalam bahasa Indonesia is a statement that is used to inform the reader about something that will happen or that has happened. Jadi pernyataan yang digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang sesuatu yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Next, announcement itu dibedakan menjadi 2. The first is spoken, disampaikan secara lisan, and the second is written, disampaikan secara tertulis melalui sebuah teks. Okay, now we are going to the social function of announcement. Sama dengan pengertiannya tadi bahwa social function dari announcement adalah to give people some information of what has happened or what will happen. Jadi tidak hanya yang telah terjadi saja tapi juga untuk yang akan terjadi. And then the generic structure. Generic structure dari announcement, sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat tentang ini, but I write two part of generic structure. The first is title. Ini adalah bagian penting dari announcement karena mencakup keseluruhan dari mewakili keseluruhan dari announcement. Tapi meski begitu kadang title ini ada, kadang tidak. And the second is explanation. Itu masih ada beberapa bagian dalam explanation. Ada stating purpose, ada stating day and date, and then stating place, and informing sender. Jadi menyebutkan purpose atau tujuannya apa, kemudian hari dan tanggal, kemudian tempat, dan juga siapa yang menulis atau mengirim. And the last is language features. Ciri kebahasaan dari announcement yaitu menggunakan simple present tense or simple future tense. Saya yakin the students sudah tidak bingung dengan penggunaan simple present tense dan future tense. Oke. Kemudian di sini saya sediakan beberapa kata yang sering kali muncul dalam sebuah announcement. Ada attention, perhatian, biasanya terdapat pada judul, kemudian commemoration, perayaan, kemudian further information, informasi lebih lanjut, requirement, persyaratan, dan juga enroll. Okay, now here I provide 2 examples, di mana yang pertama, example dari announcement ini sangat lengkap ya, ada judul, the title, ada stating date, disebutkan stating date, kemudian tempatnya di library, kemudian disebutkan ini, penulis atau pemberi informasinya siapa. Jadi ini untuk seluruh siswa kelas 3 harus mengembalikan buku pada 22 Mei 2011 dan tujuannya juga disebutkan di situ seperti itu, bahwa bukunya harus dikembalikan dalam keadaan yang rapi, dan buku yang hilang harus diganti dan akan dikenakan denda kalau bukunya dikembalikan tidak tepat waktu. Kemudian kalau sudah mengembalikan, mereka akan diberi bukti oleh administration officer. Ini contoh announcement yang lengkap. Apakah ada yang tidak lengkap? Oke, check this out. Iya, ini adalah contoh kedua di mana tidak disebutkan keseluruhan dari
generic structure of announcement. Jadi hanya sebagian saja. Attention, due to COVID-19, our store is closed to the public. Jadi sehubungan dengan adanya COVID-19, tokonya tutup untuk umum. However, phone orders with curbside pickups available. Kemudian dicantumkan nomor teleponnya. Walaupun begitu, order melalui phone itu masih bisa disediakan gitu. Oke, ini hanya ilustrasi saja. The last, ada sebuah gambar di mana ada perempuan dengan mata tertutup. Ada satu hal yang dapat kita kaitkan dengan pembelajaran kita tentang announcement, bahwa jangan pernah menjadi buta informasi, jangan acuh dengan kabar-kabar di lingkungan sekitar kita. Mari jadi pribadi yang tanggap, yang akan menjadikan kita lebih bijak dalam melangkah. Okay, that's all. Thank you.